Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firman Yusuf, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Parung, Kabupaten Bogor. Saya pun adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 di IKIP Siliwangi, Bandung. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran teks fabel yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning berbantuan media flipping book, wayang fabel, dan Google Form, khususnya pada kompetensi memainkan peran tokoh fabel. Semoga berkenan, selamat menyaksikan, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya masih saja bodoh. Hari ini aku akan menjahilinya sama seperti kemarin dan kemarin. Raul, berani sekali kau menaiki punggungku. Sisi-sisinya, maafkan aku. Kemudian, dia bergaya di hadapan hewan lain untuk menunjukkan cintanya. Tiba-tiba, singa pun terbangun. Siap, Seri. Periksa dulu kebersihan dan kerapihan. Silakan. Sudah bersih, sudah rapi? Sudah? Baik, kalau sudah, kita awali kegiatan kita dengan berdoa dulu. Siapa yang memimpin seperti biasa? Ketua kelas? Bersiap untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga kegiatan kita dilancarkan baik dan berkah, ya. Baik, bagaimana kabar kalian calon pemimpin masa depan? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Nah, maka dari itu, kalau kalian sehat dan sempat, harus apa? Bersyukur. Maka kalau bersyukur, nikmatku akan aku tambah. Kalau kufur, maka azabku sangat pedih. Itu selalu diingat, ya. Baik, paket motivasi agar kegiatan kita lebih semangat seperti biasa kita lakukan. Yang pertama adalah salam bahasa. Salam bahasa. Makan dada, kobarkan di dada, takkan berdu. Bahasa Indonesia. Tetap hidup. Bahasa Indonesia. Tepuk tangan. Penyemangat kedua, kalimat motivasi. Tepuk tangan untuk Nabila sudah membantu membacakan. Profesional ketika belajar dan tetaplah belajar ketika sudah profesional. Apa artinya? Silakan angkat tangan. Belajar itu harus ada yang bisa menambahkan luar biasa. Belajar itu berarti sampai Akhir hayat. luar biasa. Tepuk tangan untuk Alfarizi, ya, dan Azril. Luar biasa. Selanjutnya ice breaking. Ikuti instruksi Bapak, ya. Ikuti singa, tikus. Berapa jumlah singa? Dua. Kembali lagi, ya. Kan belum fokus, bagus. Sekali lagi, ya. Gak apa-apa, kan berpikir. Ice breakingnya Bapak sampaikan materinya, terus kalian ikuti, ya, instruksinya. Singa. Tikus, singa.
Berapa jumlah tikus? Berapa? Dua. Oke. Berapa? Tiga. Tikus berapa? Tiga. Tikus dua. Sekali lagi ya. Singa, tikus, singa, tikus. Tikus, tikus. Berapa jumlah tikus? Empat. Kebanyakan empat, angkat tangan yang empat. Berapa jumlah singa? Silakan Vela, berapa? Apa jawabannya? Berapa jumlah singa? Berapa jumlah singa? Coba. Betul, berapa jumlah singa? Coba, tadi Bapak di awal menyampaikan apa? Jawab atau ikuti instruksinya? Ikuti, berarti jawab jangan, tidak usah. Tidak usah, hanya mengikuti instruksi atau mengikuti apa yang Bapak ucapkan. Vela betul? Luar biasa, tepuk tangan untuk Vela. Ya, ketika Bapak menyampaikan, ikuti instruksi, ikuti, nggak usah dijawab. Betul Vela, ya Vela mengikuti instruksinya apa yang Bapak bilang. Berapa jumlah singa? Vela ikuti. Berapa jumlah singa? Nah itu, jangan-jangan kalian pintar tetapi kurang fokus dalam menjawab pertanyaan juga begitu. Kalian langsung aja buru-buru ngisi jawabannya, tidak melihat dulu instruksinya. Dengarkan dulu, simak dan lihat instruksinya dulu ya. Baik, alhamdulillah. Nah, akhirnya kita tiba di materi yang akan kita pelajari, yaitu teks fabel. Di pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Pementasan wayang fabel. Sudah pementasan atau baru merencanakan? Rancangan satu lagi. Rancangan pementasan fabel. Luar biasa. Tepuk tangan lagi ya. Dalam perencanaan sulit atau mudah? Kemarin kalian memproduksinya harus gunting kertas ya. Luar biasa. Tuh sudah siap, alhamdulillah. Ini apa namanya nih? Kura-kura. Sem katanya namanya. Ini susah nggak kelompok satu buat ini? Enggak. Kemudian untuk menggambar ini susah juga enggak? Enggak. Dinikmati ya, alhamdulillah. Lebih baik yang mana? Pementasan. Karena Karena lebih asik. lebih asik. Alhamdulillah, semoga memang betul ya, asik prosesnya begitu hasilnya. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran melalui model project based learning ya. Project based learning itu pembelajaran berbasis proyek ya. Proyek itu menghasilkan produk. Nah, produk yang kalian hasilkan adalah wayang fabel yang nanti akan kalian pentaskan. Berbantuan media flipping book ini yang ada di depan kalian, buku digital, kemudian video dan wayang fabel terkait materi teks fabel. Siswa mampu memainkan peran tokoh fabel yang dibaca dan didengar dengan baik dan kreatif. Penilaian pementasannya meliputi 4 aspek. Ya, yang pertama peran, 2 alur cerita, 3 properti, 4 musik. Nah, nanti Bapak akan membagikan formatnya. Ya, jadi dibaca dulu, nanti ditanyakan oleh kalian. Siap ya? Baik. Cerita itu seperti kalian sudah ketahui, orang yang pintar ketika mendengar atau menyaksikan cerita, dia pandai mengambil apanya? Manfaatnya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian. Alhamdulillah ya. Jadi kalau kalian berjam-jam menghabiskan waktu untuk menonton atau membaca cerita tetapi tidak dapat manfaatnya, itu sia-sia, percuma ya. Jadi ambil manfaatnya. Nah, gunanya cerita juga begitu, untuk dakwah sebetulnya ya. Ada beberapa orang yang tidak suka dinasehati, betul? Tetapi ketika mendengar, menonton atau membaca cerita suka dia. Ya, betul ya. Nah, itulah masuklah cerita di situ. Salah satunya fabel. Di fabel ini ada banyak manfaat yang ingin disampaikan dengan cara
cerita agar anak-anak tentunya dapat mengambil hikmahnya. Paham ya? Ada yang bisa nggak? Ini ada satu kalimat yang sama sebetulnya, ya, tetapi ada perbedaan di situ. Apanya coba perbedaannya? Ya? Belum? Siapa? Ada? Tanda baca yang pertama. Yang pertama? Titik. Kemudian dua? Tanda tanya. Tiga? Tanda seru. Titik, tanda tanya, dan tanda seru. Luar biasa, tepuk tangan untuk Sila. Ya, alhamdulillah. Yang aktif, yang kreatif pasti ada nilainya. Jadi ingat ya, jadi yang diam segera aktif, gitu ya. Bapak yakin kalian tahu, Bapak yakin kalian pintar. Baik, nah perbedaannya coba ada yang bisa mencontohkan nggak tiga-tiganya? Itu hanya tanda baca, kok bisa jadi beda? Silakan. Ada? Dari intonasinya mungkin? Ayo. Ini berpengaruh nanti ke pementasan kalau kalian tidak bisa membaca tanda baca. Ada? Ya, sila. Ya, nomor satu ini. Kalau itu kita harus sukses. Oke. Nomor satu kita harus sukses. Datar ya. Nomor satu titik. Oke, dua. Kita harus sukses. Kita harus sukses. Nah, itu ya, ada pertanyaan ya. Agak mengalir tuh. Oke, tiga. Kita harus sukses. Kita harus sukses. Nah, itu perbedaannya. Paham sampai sini? Tepuk tangan. Alhamdulillah kata Cila. Yang pertama, kita harus sukses. Datang ya. Yang kedua, kita harus sukses. Nah, ada intonasinya, ada penekanan di kata terakhir ya. Yang C, kita harus sukses. Nah, itu beda kan? Antara titik, tanda tanya, dan tanda seru. Tuh ya, padahal kalimatnya sama. Itulah yang akan menjadi penilaian di dalam pementasan ini. Kalian bisa tidak mempraktikkan intonasi sesuai tanda baca. Paham ya? Ini Bapak hanya mengulas dari pertemuan pertama. Yang kedua tadi ada pesan atau ada alurnya harus jelas, ya, alurnya harus jelas. Alur itu berdasarkan struktur. Nah, strukturnya coba ada yang tahu apa saja? Struktur teks file. Oke, Al-Farizi. Orientasi, komplikasi, resolusi. Resolusi, luar biasa. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Orientasi, komplikasi, dan resolusi. Satu lagi nih yang belum disebut, bisa ada, bisa enggak ini tuh. Mana? Al-Farizi lagi luar biasa, tapi Bapak tunggu dulu ya, tunggu dulu. Vela dan Yofi Vela, silakan. Ya. Koda, luar biasa, tepuk tangan untuk Vela. Koda, betul koda? Pesan. Apa? Koda? Pesan, luar biasa. Vela dan Nabila. Bapak sambil mengingat ini ya, berapa kali kalian menjawab, berapa kali kalian membantu, aktif dan lain-lain. Ya, jadi yang belum aktif silakan. Betul sekali ya, kita lihat. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Karena ini hanya mengulas, langsung saja ya. Nah, ini Bapak yakin kalian juga sudah paham karena ini materi yang lalu. Orientasi adalah pengenalan tokoh, latar, komplikasi, Komplikasi adalah masalah Allah yang puncak. Resolusi adalah penyelesaian masalah. Koda adalah besar tersurat atau tersirat. Iya, tepuk tangan lagi ya untuk Okta, luar biasa. Nah, meskipun hanya membacakan, kalian itu di mata Bapak aktif dan dapat nilai. Jadi silakan ya. Baik, nah inilah dua hal penting yang akan kami nilai. Yang menilai selain Bapak adalah tadi ya, kelompok yang lain.
Kalau kelompok 1 yang tampil yang menilai berarti ada 2, 3, dan 4. Paham? Sebelum kita mengundi siapa yang akan tampil, Bapak serahkan kepada kalian. Barangkali kalian ingin tampil, Pak, saya Pak sudah nggak sabar ingin, ya. Oke, baik, kelompok 2 dan 1. Sepertinya kelompok 1 saja dulu ya. 1 dulu. Baik ya, 1 dulu. Alhamdulillah. Mari kita mencoba menjadi penyimak yang baik dengan memperhatikan tanpa bicara. Ya, silakan kelompok 1 untuk mulai mempersiapkan pementasan. Kelompok 1 orientasi, kelompok 2 komunikasi, 3 resolusi. Tadi yang sama 1 dan 2 ya. Jadi 1 orientasi, 2 komunikasi. Di checklist aja peran, alur cerita, properti musiknya berapa. Ya, skor total jumlah. Kita saksikan pementasan Famel 76 berjudul Monyet dan Kura-Kura. Tepuk tangan. Silakan, Timur. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam si kura-kura berserta sahabat baiknya Johnny si monyet. Siapa sangka hewan yang berbeda ini sangat berteman akrab. Namun pada suatu hari seperti biasa, saya masih saja bodoh. Hari ini aku akan menjahilinya sama seperti kemarin dan kemarin. Aduh, sebentar saya tunggu aku. Kenapa kamu Johnny jatuh lagi? Sungguh ceroboh sekali kamu ini. Aduh, maafkan aku. Kakiku sakit, Sam. Sulit berjalan. Kamu pulanglah duluan. Aku akan duduk sebentar. Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku. Akan kugendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih panjang. Oh, bolehkah? Terima kasih. Maaf, Sam. Aku selalu merepotkanmu. Santai saja Johnny. Kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku menolongmu. Aku naik ya, Sam. Aku selalu suka naik di tempurmu. Begitulah Johnny selalu jahil dan memanfaatkan kebaikan Sam. Hari ini pun dia terkendali ketika naik tempat burung Sam. Dia sama sekali tidak merasa kasihan kepada kura-kura yang lelah menggendongnya. Pagi hari berikutnya, Johnny memiliki rencana yang bagus. Sam, lihat apa yang kupegang ini. Apa itu batang pisang? Benar, ini bibit pohon pisang. Bagaimana kalau kita menanam agar tidak perlu capek setiap hari berkeliling mencari makan? Itu ide bagus Johnny.
karena setiap mencari makan, kamu selalu terjatuh dan aku harus selalu menggendongmu. Aku punya 2 bibit, satu untukku dan satu lagi untukmu. Baiklah, terima kasih Joni. Oke lah. Kak, nggak apa-apa. Keduanya menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit pisang tersebut. Sam begitu hati-hati, sedangkan Joni menggali dengan sembarangan. Joni, kamu harus menanam bibitmu dengan benar. Alah, kamu tidak usah menasihatiku. Awas, asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh. Musim demi musim silih berganti. Setelah bekerja keras, bibit itu tumbuh menjadi pohon pisang. Karena sering dirawat dan disiram, pohon Sam tumbuh subur. Sedangkan pohon milik Joni tidak tumbuh sama sekali karena tidak disiram. Hai Sam, wah pisangmu tumbuh baik ya, punyaku layu. Itu karena aku lagi merawatnya. Bagaimana caramu memetik buah pisang itu? Apa kamu bisa memanjat? Bagaimana kalau dirobohkan? Bagaimana caramu memetik? Jangan nanti pisangnya rusak. Bagaimana kalau aku yang memanjat untukmu? Ide bagus, terima kasih atas bantuanmu. Nanti aku akan memberimu beberapa pisang. Joni pun mulai memanjat pohon pisang itu. 1-2 loncatan, dia sudah sampai di atas. Oh, kalau tunggu saja di bawah. Hei Sam, Kak, aku coba rasakan satu dulu ya. Dan warnanya kelihatan enak, tapi kita tidak tahu sebelum mencoba. Ternyata tidak enak. Aku cari yang lain, kalian tunggu sebentar. Kamu sudah makan banyak, Joni. Masa semuanya tidak enak? Sepertinya dia menipuku. Joni selalu berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa diam lagi. Aku akan memanggil teman-teman dan merobohkan pohon ini. Kura-kura dan temannya mencoba untuk merobohkan pohon. Akhirnya pohon itu bergoyang hebat. Hei, apa yang kau lakukan? Aku akan menjatuhkanmu. Ini balasan karena kau telah menipuku. Tidak, aku kan sahabatmu, Sam. Kali ini kamu sungguh keterlaluan, Joni. Sahabat itu saling menolong, bukan menipu. Kemudian Joni jatuh dan tertimpa pohon pisang. Kura-kura pun pergi dan tidak ada yang menolong Joni. Itulah salah satu akibat karena Joni selalu usil kepada teman. Jangan ditiru ya kawan-kawan. Terima kasih telah menyaksikan. Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih sudah menyaksikan penentasan tabel berjudul Kura-kura dan Monyet. Tepuk tangan sekali lagi ya. Saya Ali, saya Dalang dari Kura-kura yang bernama Sam. Saya Eka dari tim produksi. Saya Yopi dari Dalang Monyet bernama Joni. Monyet bernama Joni. Saya Aurel dari narator. Sebagai Narator. Aurel sebagai narator ya, luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi ya. Alhamdulillah. Sebelum kalian tuliskan dalam penilaian secara lisan dulu apa keunggulan atau kekurangannya.
gambarnya bagus. Gambarnya bagus. Terus latarnya gimana? Latarnya bagus juga. Bagus. Yang nggak bagus apanya sebenarnya? Megang wayangnya. Iya, megang wayangnya kurang bagus. Harusnya seperti apa? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Rifki ya, sudah memberikan tanggapan secara lisan. Sebelum penampilan, kembali Bapak ingatkan ya, sambil menyaksikan kalian sambil mencermati, mengingat apa lebihnya, apa kurangnya. Nanti akan secara tulis dan lisan kalian menilai ya, melaporkan. Nah, secara tulisnya tadi Bapak sudah bagikan, tinggal kalian checklist ke 4 kategorinya. Kemudian nanti Bapak akan tanyakan lagi secara lisan. Marilah kita saksikan pementasan wayang Fabel kelas 76 berjudul Singa dan Tikus. Berikan tepuk tangan. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seekor tikus menakut. Dia sangat takut dengan apapun. Ia takut bertemu binatang lain. Bahkan saat sehelai daun jatuh, ia akan berlari masuk ke rumahnya. Karena sifat takutnya itu, si tikus selalu menjadi bahan ejekan hewan lain. Hahaha, dasar tikus penakut. Kau memang penakut, kau memang penakut. Kau bakal takut dengan aku, tikus penakut. Merasa terpojokkan, tikus pun berpikir untuk dapat dianggap pemberani oleh hewan lain. Pada suatu hari, tikus memberanikan diri menemui singa si raja hutan yang sedang tertidur. Dengan perlahan, tikus mulai memanjat ekor singa. Ia naik ke punggung singa dengan penuh kesabaran. Kemudian, dia bergaya di hadapan hewan lain untuk menunjukkan keberanian. Tiba-tiba, singa pun terbangun. Singa merasakan ada sesuatu di tubuhnya. Dia menggerakkan badannya lalu tikus pun terjatuh kepada hadapan dia. Tikus dan singa saling berpandangan. Semua hewan yang melihat itu menjadi khawatir. Raur, berani sekali kau menaiki punggungku. Si singa, maafkan aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku sebenarnya datang untuk meminta tolong. Apa kau bilang? Aku ingin belajar menjadi pemberani sepertimu. Aumanmu sangat ditakuti oleh semua penghuni hutan. Hahaha, mana bisa kau menjadi sepertiku? Aku besar, garang, dan kuat. Sedangkan kau, hahaha. Tapi apa imbalannya? Ya singa, aku tahu bagaimanapun tidak akan bisa sepertimu. Tapi jika kau mengajariku, aku akan membantu apapun yang kau perlakukan. Hahaha, bagaimana mungkin singa yang perkasa sepertiku meminta bantuan makhluk kecil dan lemah sepertimu? Untung saja aku sudah kenyang. Pergilah sebelum kumakan kau. Raur. Tikus pun lari terbirit-birit dan menabrak apapun yang ada. Beberapa hari berlalu, di suatu sore si raja hutan pergi berkeliling mencari makan. Tiba-tiba singa terjerat jebakan tarik peluru. Dia berusaha melepaskannya, tapi semuanya sia-sia. Dia meraung hebat dan membuat penghuni hutan ketakutan. Suaranya begitu menggelegar. Tikus pun mendengarnya. Dia berpikir untuk membalas budi singa yang telah melepaskannya waktu itu. Bagaimana cara membantu singa ya? Tubuhku kecil, aku lemah dan tubuhku tak punya kekuatan. Aha, aku punya ide. Akan kugigit jaring yang menangkap singa. Tikus pun pergi menuju tempat singa yang tertangkap. Ia melihat kiri dan kanan agar tidak ketahuan. Lalu ia menggigit jaring dengan giginya yang tajam. Akhirnya jaring pun terputus dan singa terlepas. Singa bergegas lari dan menggendong sang tikus. Hei tikus, aku tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih. Ternyata selama ini aku salah. Aku tidak menyangka jika aku akan ditolong oleh makhluk kecil sepertimu. Tidak masalah singa, aku pun berterima kasih karena dulu kau telah memaafkan dan melepaskan aku. Kini aku tersadar bahwa sekuat apapun kita,
setiap hewan pasti punya kekuatannya masing-masing. Singa pun akhirnya mau mengajari tikus bagaimana caranya menjadi pemberani. Sekarang keduanya menjadi teman baik. Seluruh penghuni hutan pun menjadi senang karena sesama hewan dapat saling melindungi. Nah teman, mari saling melindungi dan tidak menyepelekan orang lain ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah menampilkan pementasan wayang Fabel berjudul Singa dan Tikus. Kita berikan dulu komentar. Sila ya. Bagus, lucu, ada lucunya. Bagaimana lucunya? Suara si Aksara itu yang pas ragu-ragu itu lucu. Itu bagian ini ya, skenario biasa ya. Ya, oke. Alur ceritanya jelas. Ya, silakan apa? Pesan yang baik. Pesannya baik, bagus ya tadi ya, sudah dijelaskan. Kekurangannya apa? Suaranya agak tidak jelas gitu. Suaranya kurang terdengar, kurang jelas ya. Maka ketika sebagus apapun ya isi ceritanya, pesannya, alurnya, ketika suaranya kurang jelas, itu sepertinya kurang dapat dipahami. Tepuk tangan untuk Arfa dan Cila dari kelompok 3 yang sudah menanggapi. Saya Hilda sebagai introduksi. Saya Sila sebagai operator. Saya Aliman sebagai narator. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ayo sekali lagi tepuk tangan untuk penampil kita ya, kelompok 2. Silakan sudah diisi ya untuk nilainya. Bapak ambil dulu. Untuk kelompok 1 perannya bernilai 3, alur ceritanya 4, propertinya 4, musiknya 3 ya, luar biasa. Jadi kurang lebih nilainya 88. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu dari satu kelompok ya. Kelompok 2 perannya 3, alur ceritanya 4, propertinya 4, musiknya 4 ya, kurang lebih nilainya 92. Dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah penilaian sudah dilakukan. Bagaimana? Seru tidak? Seru ya. Nah, simpulannya apa di pertemuan kita kali ini? Kita bisa belajar tentang apa? Kira-kira 2 saja. Tentang apa? Ada 3, orientasi, terus silakan. Orientasi, komplikasi, resolusi, kodak. Oke. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan kodak. Ya, tadi sekilas kita saksikan alurnya sudah tepat sesuai struktur. Ya, baik, itu refleksi kita hari ini. Nah, di grup WA kalian, ya, grup WA kita, Bapak akan mengirimkan link, ya, link Google Form untuk kalian isi itu sebagai tes evaluasi, ya. Bapak perlihatkan tesnya. Baik, nah nanti itu kalian kerjakan 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa tokoh dan wataknya seperti apa? Yang kedua, penceritaan ulang, refleksi, bagaimana perasaanmu senang? Akan dilanjutkan lagi di drama, bisa? Bisa. Alhamdulillah. Kemudian pemahamanmu, sekarang paham? Kalau paham, Bapak cek dulu apakah benar paham atau tidak, silahkan jawab. Pesan dari cerita Fabel 2 apa? Oke, apa isi aja? Tidak menyepelekan orang lain. Oke. Tidak menyepelekan orang lain. Betul, bagus ya. Tepuk tangan untuk Kak Farizi. Alur Fabel itu tentang apa saja? Silakan, ada yang tahu alur Fabel? Orientasi, komplikasi, resolusi, kodak. Oke. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan kodak. Ya, tadi sekilas kita saksikan alurnya sudah tepat sesuai struktur. Ya. Ada yang ditanyakan?
Tidak ada? Kalau tidak ada, Bapak sampaikan pertemuan selanjutnya. Teks prosedur. Terima kasih, kita tutup dengan doa. Bersiap. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dengan berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Silakan boleh istirahat ya, sebelumnya beres-beres terlebih dahulu.